Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi kelas B Angkatan 22 akan menjelaskan proposal aplikasi sederhana dari aplikasi kami yang berjudulkan Kalori Counter. Oke, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Donda Fas Muhammad dengan NIM 045. Kenalkan, nama saya Nafla Aurelia dengan NIM 038. Perkenalkan, nama saya Arya Dimas Saputra dengan NIM 050. Perkenalkan, nama saya Zahra Maharani dengan NIM 066. Perkenalkan, nama saya Dimas Zain Bransah dengan NIM 070. Oke, selanjutnya kami akan mulai presentasi kami. Dimulai dari latar belakang yang akan dijelaskan oleh Saudara Nafla. Silakan. Kalori merupakan pengukuran untuk menyatakan jumlah energi dalam makanan. Ketika kita makan dan minum, kita memberi kalori atau energi pada tubuh. Tubuh memakai kalori sebagai bahan bakar untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka semakin banyak pula kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Kebutuhan kalori tiap orang berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor, antara lain faktor usia, faktor kelamin, berat badan, tinggi badan, dan juga aktivitas. Ini karena faktor-faktor menentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh tubuh. Energi didapatkan dari makanan, itulah kenapa setiap makanan memiliki kalori dalam jumlah yang berbeda-beda. Kebutuhan kalori dapat dihitung berdasarkan gender, tinggi dan berat badan, serta umur. Kebutuhan kalori antara laki-laki dan perempuan berbeda meskipun memiliki umur yang sama. Apabila kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut memiliki aktivitas fisik yang berat, maka kebutuhan akan asupan kalori pun akan meningkat. Mengetahui kebutuhan kalori harian dapat membantu seseorang untuk menjaga kesehatan tubuh, dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan energi harian. Apabila jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh dalam satu hari kurang, maka akan terjadi penurunan berat badan serta penurunan fungsi oleh organ tubuh, karena tubuh tidak mendapat asupan yang sesuai dengan kebutuhan. Next. Menurut publikasi ilmiah T. Sudaryono pada tahun 2017, alat ukur kalori yaitu alat yang digunakan dalam menghitung jumlah kalori pada makanan dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk dapat bisa memilih makanan-makanan yang sehat. Sistem yang bisa mengukur kalori dan gizi makanan dapat membantu dalam mengukur dan mengelola jumlah asupan makanan harian yang dikonsumsi. Untuk memudahkan masyarakat atau pengguna untuk menghitung jumlah kebutuhan kalori harian, maka di sini kami membuat aplikasi penghitung kebutuhan kalori harian dengan nama Kalori Counter. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat yang aware terhadap konsumsi kalori setiap harinya dapat terbantu dengan menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari pembuatan kalori counter. Yang pertama, memiliki tujuan membantu pengguna dalam mengetahui kebutuhan kalori. Lalu yang kedua, membantu pengguna dalam menentukan pola makan yang sehat, memudahkan pengguna dalam mencatat asupan makanan dan minuman, serta menghitung jumlah kalori harian. Setelah itu, meningkatkan kesadaran pengguna terhadap apa yang mereka konsumsi, terutama ketika menjalani diet atau program penurunan berat badan. Lalu tujuan yang terakhir ada membantu pengguna dalam menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit akibat pola makan yang tidak sehat. Next. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang analisis kebutuhan. Sasaran dari yang pertama ada identifikasi target pengguna. Sasaran dari aplikasi Kalori Counter ini adalah orang yang ingin menjaga kesehatan mereka. Karena kita harus realistis, tidak semua orang sangat peduli dengan kalori yang masuk dan keluar dalam tubuh. Dengan adanya inputan mengenai nama, gender, usia, berat, hingga tinggi badan membuktikan bahwa aplikasi ini dapat digunakan oleh banyak kalangan. Next. Untuk melakukan analisis persaingan dari aplikasi yang telah dibuat, perlu dipahami
Untuk melakukan analisis persaingan dari aplikasi yang telah dibuat, perlu dipahami bahwa aplikasi ini tampaknya adalah alat perhitungan kalori berdasarkan informasi seperti berat badan, tinggi badan, umur, jenis kelamin. Persaingan akan bergantung pada tujuan dan fitur-fitur unik yang dimiliki oleh aplikasi ini dibandingkan dengan aplikasi serupa di pasaran. Aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan yang menjadikan aplikasi ini dapat bersaing. Keunggulan dari aplikasi yang telah dibuat memiliki kemampuan untuk membantu pengguna menghitung kebutuhan kalori harian berdasarkan berbagai faktor seperti berat badan, tinggi badan, umur, jenis kelamin, dan juga nama. Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari aplikasi Kalori Counter. Yang pertama, perhitungan kalori yang akurat. Yang kedua, kemudahan pengguna. Tiga, personalisasi. Empat, dukungan untuk berbagi platform. Lima, potensi integrasi dan juga pemahaman nutrisi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di selanjutnya adalah deskripsi umum dari aplikasi. Eh, Aplikasi yang dikembangkan ini bernama Calorie Counter. Calorie Counter merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghitung kalori yang dibutuhkan suatu individu per harinya. Aplikasi ini akan meminta sebuah inputan berjenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan umur. Setelah pengguna menginput, aplikasi akan memproses dengan menggunakan rumus yang telah dideklarasikan sebelumnya. Output dari aplikasi ini adalah berapa besar kalori yang dibutuhkan oleh setiap individu. Aplikasi ini memiliki tujuan untuk mempermudah setiap individu yang mengetahui berapa kalori yang dibutuhkan per harinya. Dengan adanya perhitungan berapa kalori yang dibutuhkan oleh setiap individu, maka akan membantu setiap individu untuk memenuhi kalori harian mereka, serta mencegah untuk memiliki berat badan yang kurang maupun berlebihan. Ini arsitektur aplikasi. Aplikasi Calorie Counter dibangun melalui aplikasi Intelis Idea dengan menghadirkan GUI sederhana. Berikut merupakan GUI dari aplikasi Calorie Counter. Aplikasi Calorie Counter telah memiliki GUI sederhana yang berkembang seiring berjalannya waktu. GUI pada aplikasi ini berisi inputan dari pengguna berupa nama, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan umur. Setelah pengguna menginput informasi data diri, tersedia tombol hitung kalori, di mana aplikasi ini akan otomatis mengakumulasi data jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan umur yang menghasilkan sebuah output besaran kalori harian setiap pengguna. Hasil akumulasi ini didapat dari rumus yang telah dideklarasikan sebelumnya. Fitur utama. Oke, jadi ini di bagian input data pribadi, yaitu nama, pengguna dapat masukkan nama mereka, kedua jenis kelamin, pengguna dapat memilih jenis kelamin mereka dari drop down laki-laki atau perempuan, kemudian berat badan, pengguna memasukkan berat badan mereka dalam kilogram, tinggi badan, pengguna memasukkan tinggi badan mereka dalam sentimeter, kemudian umur pengguna memasukkan umur mereka. Kemudian fitur selanjutnya yaitu penghitung aplikasi melakukan penghitungan kalori berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Terdapat dua rumus yang digunakan yaitu Harris-Benedict yaitu rumus untuk laki-laki dan perempuan untuk menghitung kebutuhan kalori. Hasil penghitungan aplikasi penghitung kalori dibutuhkan per hari. Hasil ini mencakup nama jika dimasukkan, kalori yang dibutuhkan, dan pesan menjelaskan hasil perhitungan. Kemudian ada tombol hitung kalori. Terdapat tombol hitung kalori yang memicu perhitungan berdasarkan data yang dimasukkan pengguna. Hasil perhitungan dan akan ditampilkan setelah tombol ini ditekan. Antarmuka pengguna yang ramah, pengguna didesain baik dengan baik dan mudah digunakan, sehingga pengguna dapat dengan cepat memasukkan data dan melihat hasil perhitungan. Oke, setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya, Arya. Kemudian ada ide untuk fitur tambahan. Yang pertama yaitu fitur rekomendasi diet. Tambahkan fitur yang memberikan rekomendasi diet berdasarkan hasil perhitungan kalori. Misal, rekomendasi makanan sehat, menu harian, atau saran untuk mencapai tujuan berat badan. Yang kedua yaitu pemantauan kesehatan. Izinkan pengguna untuk mencatat konsumsi makanan mereka sehari-hari dan pantauan berat badan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk melihat perkembangan mereka seiring waktu. Yang ketiga, grafik dan statistik. Tampilkan grafik dan statistik yang memvisualisasikan perubahan berat badan atau konsumsi kalori seiring waktu. Ini membantu pengguna untuk melihat tren kesehatan mereka. Next.
Kemudian ada itu untuk fitur tambahan selanjutnya yaitu notifikasi. Memberikan notifikasi kepada pengguna untuk mengingatkan mereka untuk memasukkan data mereka atau mengingatkan waktu makan yang sehat. Integrasi dengan wearables jika memungkinkan, integrasikan dengan perangkat wearable seperti smartwatch atau tracker aktivitas fisik. Ini memudahkan pengguna untuk memantau kebugaran mereka. Kemudian fitur pencatatan makanan. Izinkan pengguna untuk mencatat makanan yang mereka makan dalam bentuk jurnal makanan. Aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang kalori dan nutrisi makanan yang dikonsumsi. Kemudian fitur database makanan. Tambahkan database makanan yang komprehensif yang memungkinkan pengguna untuk mencari makanan dan menghitung kalori mereka dengan mudah. Resep sehat. Tawarkan resep makanan sehat berdasarkan kebutuhan kalori pengguna. Pengguna dapat mencari resep yang sesuai dengan anggaran kalori mereka. Dan itu untuk fitur yang terakhir yaitu pembaruan harian. Setiap hari berikan informasi atau tips kesehatan, resep baru atau saran nutrisi kepada pengguna untuk menjaga mereka terlibat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zara. Berikutnya adalah perancangan pengembangan. Yang pertama adalah tambahan pengembangan. Pengembangan aplikasi yang telah dibuat dapat mengikuti serangkaian tahapan yang umumnya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah tahapan-tahapan pengembangan. Yang pertama adalah perancangan. Di bagian perancangan yaitu tentukan tujuan aplikasi secara jelas, identifikasi target pengguna dan kebutuhan mereka, lalu rencanakan fitur-fitur yang akan diimplementasikan termasuk fitur tambahan. Yang, ke- yang kedua adalah desain. Desain antarmuka pengguna atau UI yang intuitif dan menarik. Buat desain wireframe atau prototype untuk menggambarkan tampilan aplikasi. Rancangan basis data jika diperlukan untuk menyimpan data pengguna. Yang ketiga adalah pengembangan. Implementasikan fitur-fitur yang telah direncanakan. Pastikan bahwa perhitungan kalori berdasarkan data yang dimasukkan pengguna berjalan dengan benar. Tambahkan fitur-fitur tambahan seperti rekomendasi diet, pemantauan makanan, atau integrasi dengan wearable jika diinginkan. Yang keempat adalah uji dan pemecahan masalah. Lakukan uji fungsional untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik. Identifikasi dan perbaiki bug atau masalah yang ditemukan. Lalu, lalu lakukan uji kinerja untuk memastikan bahwa aplikasi dapat menangani beban pengguna yang tinggi. Yang kelima adalah pengujian pengguna. Ajak beberapa pengguna untuk menguji aplikasi. Terima umpan balik dari pengguna dan gunakan informasi ini untuk perbaikan lebih lanjut. Yang keenam adalah peluncuran. Siapkan aplikasi Anda untuk peluncuran di platform yang Anda targetkan, misalnya App Store untuk iOS, Google Play untuk Android atau desktop. Pastikan bahwa semua persyaratan dan persetujuan platform terpenuhi. Yang ketujuh adalah pemeliharaan dan perbaikan. Setelah peluncuran, terus perbaiki aplikasi berdasarkan umpan balik pengguna dan perkembangan teknologi. Lalu amati kinerja aplikasi dan pastikan bahwa aplikasi tetap berjalan dengan baik. Yang ke-8 adalah pengembangan berkelanjutan. Terus tambahkan fitur baru, perbarui data, dan tingkatkan aplikasi Anda secara berkala untuk menjaga daya tarik dan relevansinya. Kemudian ya, ada tim pengembangan. Pada pengembangan aplikasi sendiri, aplikasi perhitungan kalori seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tim pengembangan yang ideal akan terdiri dari berbagai peran yang memiliki keahlian yang berbeda. Berikut beberapa peran yang mungkin diperlukan dalam tim pengembangan. Satu, pengembangan perangkat lunak atau software developer. Pengembangan perangkat lunak bertanggung jawab untuk mengimplementasikan fitur-fitur aplikasi termasuk perhitungan kalori dan logika utama aplikasi. Desainer antarmuka. Pengguna bertugas mendesain tampilan dan pengalaman pengguna yang menarik dan mudah digunakan. Selanjutnya, pengembang basis data. Jika aplikasi memerlukan penyimpanan data pengguna, seorang pengembang basis data akan diperlukan untuk merancang dan mengelola struktur basis data. Next.
Kemudian ada pengujian perangkat lunak atau software tester. Pengujian perangkat lunak akan memeriksa aplikasi untuk menemukan dan melaporkan bug atau masalah yang perlu diperbaiki. Kemudian ada proyek. Manajer proyek akan mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh pengembangan aplikasi, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal. Selanjutnya ada spesialis pemasaran. Spesialis pemasaran akan merancang strategi pemasaran untuk mempromosikan aplikasi kepada pengguna potensial. Kemudian ada penulis dokumen. Penulis dokumentasi dapat membantu dalam menyusun panduan pengguna atau dokumentasi teknis jika diperlukan. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data akan menganalisis data yang dihasilkan oleh aplikasi, seperti perilaku pengguna atau tren penggunaan, untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Tim pengembangan yang efektif harus memiliki komunikasi yang baik dan berkolaborasi dengan baik satu sama lain untuk mencapai tujuan pengembangan aplikasi dengan sukses. Beberapa anggota tim mungkin memiliki keterampilan ganda atau berkolaborasi dalam peran yang berbeda untuk menghemat biaya dan sumber daya. Pada pengembangan aplikasi ini, anggota kelompok Sistem Informasi 2022B menjadi bagian dari setiap tim pengembangan. Terakhir yaitu kesimpulan. Aplikasi kalori counter dibuat untuk membantu pengguna dalam menghitung kebutuhan kalori harian mereka berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang pola makan sehat, membantu mereka mencapai dan menjaga berat badan yang seimbang, serta mencegah penyakit yang dapat disebabkan oleh pola makan tidak sehat. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk memasukkan data pribadi mereka dan dengan cepat menghitung berapa banyak kalori yang dibutuhkan oleh tubuh mereka setiap hari. Ini merupakan alat yang berguna untuk semua kalangan karena kebutuhan kalori dapat berbeda-beda dan dapat mempengaruhi kesehatan dan keseimbangan energi tubuh. Dengan adanya aplikasi kalori counter, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membantu individu menjalani pola hidup yang lebih sehat dan mengelola asupan kalori mereka dengan lebih baik. Dalam pengembangan selanjutnya, aplikasi ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur-fitur tambahan seperti pencatatan asupan makanan harian dan rekomendasi pola makan yang lebih khusus berdasarkan kebutuhan individu. Oke, terima kasih teman-teman sekelompok yang telah bekerja sama. Dan mohon maaf atas kesalahan yang kami buat, karena semua manusia pasti memiliki kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.